tadi sebelum jeda saya tanyakan kepada Anda terkait dengan sebetulnya kalau cabai ini komoditasnya patternnya seperti apa sih untuk penanamannya? Karena tadi di awal Anda katakan mau tidak mau jadinya kalau gagal panen harus ditanam kembali. Dan kemudian bagaimana sih sebenarnya distribusi cabai ini bisa mempengaruhi harga cabai itu sendiri? Ya, jadi untuk sistem penanaman hingga panennya cabai itu memang relatif singkat jika dibandingkan dengan komoditas pangan utama lainnya ya. Cabai itu membutuhkan waktu mungkin sekitar 75 hari sampai 90 hari. Jadi ya cukup singkat untuk dari proses penanaman sampai panennya. Nah, tetapi kan juga masa mereka freshnya, segarnya juga tidak begitu lama kan. Mungkin kalau kita perhatikan juga kalau ada cabai di rumah ini, bahkan ada teknik-teknik tertentu agar tidak cepat busuk gitu kan, harus dipotong ya bagaimana gitu. Nah, jadi distribusi ini pun juga sangat berpengaruh apabila kalau terjadi juga penimbunan distribusinya tidak efektif sehingga cabai yang diterima masyarakat pun banyak yang tidak dalam kondisi yang prima, sehingga yang cabai prima pun harganya juga semakin meningkat seperti itu. Jadi memang distribusi ini penting selain dukungan bagi petani agar penanaman hingga panen ini lancar dengan cuaca yang dihadapi, distribusi juga sangat perlu untuk diperhatikan begitu. Lalu terkait dengan harga cabai ini, apakah akan merembet ke harga komoditas lainnya? Oke, untuk merembet mungkin tidak sama seperti beras ya, tidak sebesar itu. Kalau untuk cabai sendiri ada pengaruhnya, tetapi tidak sebesar dan sesignifikan itu, begitu, Sasa. Nah, tadi dampaknya kalau misalkan ini bisa berpengaruh pada lonjakan inflasi, bagaimana nanti ke depannya? Apakah memang harga cabai yang melonjak cukup signifikan ini akan berlangsung cukup lama? Oke, kalau untuk inflasi mungkin kita bisa melihat berkaca dari yang sebelum-sebelumnya ya, seperti yang di 2021 itu dengan lonjakan yang besar itu dia menyumbang inflasi itu sebesar di bawah 0,20%, tetapi memang ada dampaknya gitu. Tapi untuk sekarang yang kita lihat lonjakannya belum setinggi itu, kemungkinan menyumbang kepada inflasi ada, tapi masih mungkin 0,1 sampai 0,2% saja, tidak sebesar itu begitu. Nah, untuk bagaimana memperbaikinya, menstabilkannya itu kembali lagi ke tadi sih, Sasa, apakah waktu yang kita miliki ini cukup untuk melakukan penanaman kembali, lalu sampai masa panennya, lalu nantinya distribusinya bagaimana. Nah, itu mungkin ya memang sempat disebutkan bisa dalam hitungan minggu, tetapi kembali lagi ya kalau seperti itu harus wait and see juga begitu. BMKG kan juga memprediksi bahwa curah hujan ini masih akan deras dalam beberapa waktu ke depan. Bagaimana dampaknya ke harga cabai? Apakah artinya lonjakan harga cabai yang bahkan saat ini menembus 100.000 per kilogram ini akan lebih tinggi lagi ke depannya? Itu berpengaruh juga ya, karena cuaca. Kembali lagi tadi alasan utamanya itu karena cuaca itu berpengaruh juga. Jadi bagaimana ini caranya bisa setelah cuaca sudah mulai stabil, sudah mulai membaik, penanaman ini bagaimana bisa efektif begitu, Sasa. Ya. Nah, kemudian apa sih sebenarnya yang perlu dilakukan oleh pemerintah gitu untuk bisa menstabilkan harga cabai baik dalam waktu dekat maupun dalam jangka panjang? Karena tadi sebelumnya pemerintah juga mengatakan saat ini pemerintah tengah berkoordinasi dan juga bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menjaga harga pangan terkait dengan cadangan pangan. Iya, itu sebetulnya salah satu langkah yang bisa dilakukan untuk waktu dekat ya, untuk mencegah agar lonjakan tidak terjadi terlalu tinggi. Lalu juga operasi pasar juga tentu tetap diperlukan, lalu juga bagaimana stok yang kita miliki ini penyebarannya juga merata agar tidak ada lonjakan yang ekstrim di salah satu daerah saja. Nah, untuk jangka panjangnya itu bagaimana pemerintah bisa berkoordinasi, pemerintah pusat dari pemerintah pusat ke daerah, bagaimana bisa menggait para petani kita agar mereka mendapatkan edukasi yang bisa bisa mencukupi lah ya, agar tahu apa yang harus dilakukan dengan cuaca seperti ini, lalu teknologinya bagaimana cara penggunaannya. Nah, itu untuk jangka panjangnya seperti itu. Jadi memang masih banyak PR ya yang harus dilakukan, tidak hanya oleh pemerintah, mungkin lembaga atau masyarakat juga bisa mendukung terkait dengan kestabilan harga cabai di tanah air. Terima kasih